Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, Islam secara total. Jangan Islam ketika dia di masjid, tapi ketika dia dunia perbankan dia meninggalkan syariatnya. Jangan Islam ketika puasa Ramadan, mampu menjaga dirinya dari makanan dan minuman yang haram, tapi setelah bertransaksi dalam dunia ekonomi, dia menghalalkan segala cara. Allah berfirman, Islamlah secara benar, secara kafah. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Saudara, ibu, bapak, saudara yang saya muliakan, kali ini saya kedatangan tamu. Tamu spesial, Bapak Direktur Utama Bank Muamalat. Beliau adalah Bapak Haji Ahmad Permana. Beliau juga yang selama ini berupaya mengangkat harkat dan martabat dalam dunia perbankan yang kita tahu Bank Muamalat adalah pertama murni syariah, bukan kaleng-kaleng, bukan asal-asalan, tapi memang murni syariah. Yang lain belakangan. Ini memang pertama. Tentu yang namanya pertama banyak tantangan dan rintangan. Karenanya kita mau berbincang sisi tantangan rintangan Bank Muamalat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz, terima kasih. Ya, gimana kabar Pak Dirut? Alhamdulillah, semakin cerah untuk Ya. Industri syariah ke depan, insya Allah. Alhamdulillah. Ya. Ini kita perlu berbagi informasi Ya. bahwa Islam sudah jelas mengatakan wa ahallallahu bai'a wa harramar riba. Ya. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Ya. Untuk ayat inilah sebenarnya motivasi utama hadirnya bank syariah muamalah, menghindari riba. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Permana, bagaimana sejarah berdirinya Bank Muamalat ini? Betul, terima kasih Ustaz. Memang pendirian pada saat itu 29 tahun yang lalu, Ustaz. Bank Muamalat ini didirikan untuk memfasilitasi adanya keinginan Muslim, orang Islam pada saat itu, untuk adanya satu bank yang sesuai dengan ayat yang tadi Ustaz sampaikan. Ya. Jadi menghindari ada riba, kemudian ada bank yang difasilitasi sehingga mereka lebih nyaman bertransaksi. Itulah pertama kali Bank Muamalat Indonesia itu berdiri. Dari mana asalnya? Subhanallah, waktu itu pemerintahan waktu itu meminta para jamaah haji yang akan berangkat untuk menyisihkan sebagian dari dananya, sedekahnya untuk menjadi modal Bank Muamalat pada saat itu. Nah, sejak itulah maka bank syariah di Indonesia berdiri. Bukan hanya bank syariahnya saja, yang sekarang sudah ada 27 bank kira-kira, tetapi juga ada industri-industri lain yang terstimulir dengan adanya kehadiran Bank Muamalat itu, yaitu industri syariah. Ada sekolahnya yang berdiri, ada asuransinya, bahkan sekarang ada rumah sakitnya, ada hotel dan sebagainya. Cikal bakalnya di situ. Jadi Bank Muamalat, makanya tagline-nya adalah pertama murni syariah, karena memang pertama yang menstimulir adanya industri syariah di Indonesia. Bukan hanya perbankan, tapi industri secara keseluruhan syariah di Indonesia. Perlu digarisbawahi tadi. Jadi awal modal dasar Bank Muamalat ini adalah dana haji yang dihimpun. Jadi para jamaah haji pada saat itu menyisihkan sebagian dari dananya mereka untuk dijadikan sebagai kepemilikan saham. Maka Bank Muamalat ini sekarang ini pemiliknya paling banyak, ada 380.000 pemegang saham, di mana mayoritas adalah para jamaah haji pada saat itu. Ya, ada yang diturunkan kepada anak cucunya, ada yang mungkin mereka ya akhirnya disedekahkan kepada Bank Muamalat. Jadi investor awal dari Bank Muamalat ini adalah murni jamaah haji. Betul, jamaah haji. Alhamdulillah. Alhamdulillah waktu Ya. itu. Setelah kurang lebih 29 tahun beroperasi,
tentu ada prestasi yang telah diraih oleh Bank Muamalat. Kira-kira seperti apa prestasinya? Iya, ya. Bank Muamalat itu prestasi yang menurut saya paling fundamental adalah bagaimana bank ini mampu menstimulir berdirinya bank-bank syariah lain. Oh, itu yang pertama, menjadi motivator. Menjadi motivator. Ya. Bahkan tidak hanya dari sisi perbankan saja. Tadi saya sampaikan, ya akhirnya muncul sekolah-sekolah jurusan syariah. Akhirnya muncul juga asuransi syariah. Bahkan sekarang muncul hotel syariah dan industri halal juga sekarang berkembang. Menurut saya, prestasi terbesar Bank Muamalat adalah menstimulirnya industri syariah, bahkan sekarang industri halal di Indonesia. Tidak hanya sekedar syariah, tapi halal segala macam itu menjadi muncul. Itu menurut saya prestasi terbaik sesuai dengan waktu itu harapan dari para pendiri agar adanya sistem ekonomi, adanya usaha dan sebagainya yang sesuai dengan syariah. Menurut saya itu industri terbesar, prestasi terbesar. Ya. Prestasi yang lainnya ya belakangan banyak sekali, apakah dari sisi digitalnya, dari sisi customer loyalty-nya kita paling tinggi. Kemudian ada prestasi-prestasi lainnya yang menurut saya seperti bank-bank konvensional lain juga capek. Tapi menurut saya yang paling fundamental bagaimana Bank Muamalat ini menstimulir akhirnya hadirnya industri syariah di Indonesia. Oke, Pak Dirut, saya sepakat bahwa dengan hadirnya Bank Muamalat ada kecenderungan bahwa potensi dana umat ini besar. Betul. Itulah sebabnya mengekor bank-bank konvensional yang ada di Indonesia membuat versi syariahnya. Betul. Dan saya yakin 100% itu karena peluang yang dimiliki dan dilihat oleh prestasi Bank Muamalat. Betul. Nah, ya. Pak Dirut, tantangan bank syariah ini, terutama Bank Muamalat, adalah kesiapan SDM dan teknologi. Betul. Karena bank-bank konvensional ini kan mereka lebih dulu punya aset besar, punya SDM banyak, gedung-gedungnya luar biasa, teknologinya juga siap. Gimana dengan Muamalat? Ya, sebenarnya Bank Muamalat dan bank syariah lain bicara saat ini secara teknologi kita sudah sama dengan konvensional. Sebetulnya PR terbesar untuk industri perbankan syariah Indonesia adalah bagaimana pengetahuan dari masyarakat terhadap perbankan syariah. Itu PR besarnya. Karena saat ini masih ada konotasi bahwa bank syariah itu masih tradisional, teknologinya terbelakang, produknya terbatas, jaringannya terbatas. Padahal tidak. Sekarang jaringan bank syariah itu sama dengan jaringan konvensional. Kenapa? Karena kita bisa mengakses jaringan-jaringan yang dibangun oleh konvensional secara syariah. Tetap kesyariahannya kita pertahankan. Ya, kemudian secara produk juga kita hampir semua produk konvensional ada versi syariah. Kita punya. So jadi harusnya saat ini masyarakat tidak lagi mempunyai pandangan atau pikiran, oh bank syariah masih tradisional. Tidak, kita semodern bank konvensional. Kita mobile banking kita, bahkan Muamalat kemarin mendapatkan award karena mobile banking kita lebih bagus. Ya, bahkan dibandingkan dengan bank konvensional. So, jadi kendala-kendala itu yang selama ini menjadi PR untuk industri syariah. Kita memang harus lebih banyak mengedukasi masyarakat. Ya, ingin membuka kesempatan supaya mereka bisa akses dari mana saja, seperti bank konvensional. Tapi saya confirm bahwa pada saat ini kemampuan teknologi kita, jaringan kita, produk-produk kita itu sudah sama dengan kemampuan di bank konvensional. Saudaraku, ketika Adam alaihi salam diusir dari surga, penyebabnya karena mengkonsumsi buah khuldi. Sejak saat itu kemudian iblis mengetahui kelemahan kita, yaitu kau berkonsumsilah, kau bertransaksilah yang haram. Dan itulah upaya yang dilakukan oleh iblis supaya kita bertransaksi yang haram terus. Maka caranya dia bisiki dalam otak kita, dia tanamkan keyakinan kita apa? Muamalat terbelakang, muamalat itu konvensional, muamalat itu ya tidak sesuai dengan keinginan dan tantangan zaman. Produknya itu saya yakin bisikan setan agar Anda tidak terbelenggu, agar Anda tetap terbelenggu dengan transaksi yang Allah haramkan. Kemudian Pak, setelah itu kira-kira ini saya pernah dengar-dengar, apa betul ya? Bank Muamalat ini investor terbesarnya sekarang adalah BPKH.
Ya, betul Ustadz. Jadi baru saja akhir bulan lalu ya BPKH menjadi pemegang saham Bank Muamalat. Akhir bulan? Akhir bulan November lalu. Oh, baru saja, kurang dari sebulan mereka menjadi pemegang saham atau pemegang saham pengendali Bank Muamalat dengan kepemilikan 78,45%. Hadirnya BPKH di Bank Muamalat sebetulnya menyelesaikan 3 hal. Yang pertama tentunya permodalan Bank Muamalat, ya. Kendala-kendala Bank Muamalat untuk melakukan ekspansi, teknologi dan sebagainya selama ini bisa selesai dengan masuknya modal. Oke. Yang kedua, dan menurut saya ini lebih dahsyat, adalah selama ini dalam 13 tahun terakhir Bank Muamalat ini dimiliki oleh pemilik asing, walaupun dari Timur Tengah. Oh ya? Ada IDB, ada Bobian Bank dari Kuwait, kemudian ada Sedco dari Arab Saudi. Dengan berpindahnya kepemilikan itu kepada BPKH, ini menjadi mengembalikan kepemilikan Bank Muamalat kepada Bumi Pertiwi. Menurut saya ini satu hal yang prestasi luar biasa. Dan yang ketiga lebih dahsyat lagi. Tadi saya sampaikan bahwa pendirian Bank Muamalat oleh jamaah haji. Dengan pemilik BPKH, BPKH adalah satu-satunya lembaga yang mengelola uangnya jamaah haji. Jadi ini secara otomatis kepemilikan Bank Muamalat itu menjadi milik jamaah haji kembali. Masya Allah, saya pikir ini adalah satu partnership atau satu investor yang sangat sesuai dengan visi dan misinya Bank Muamalat. Ini sangat sempurna. Jadi saya sampaikan kepada para karyawan saya dan para customer saya bahwa bagaimana kita tidak bersyukur. Kenapa? Karena semua keuntungan Bank Muamalat nanti akan sebesar 78% akan diberikan kepada BPKH, dan BPKH kita tahu bahwa mereka akan menggunakan hasil keuntungan muamalat untuk mensubsidi keberangkatan haji calon jamaah haji di Indonesia. Saya pikir ini satu siklus yang sempurna untuk Bank Muamalat. Oke, berarti saya sebagai nasabah setia dari Bank Muamalat, ketika saya menyimpan duit saya di Bank Muamalat, satu, saya telah bertransaksi dengan halal. Ini dulu yang paling penting, sesuai syariah. Itu keuntungan pertama. Saya insya Allah selamat dunia, selamat akhirat. Amin. Yang kedua, saya mengembalikan marwah dan harga diri pribumi. Ya, dalam arti kembali kepada Bumi Pertiwi. Masya Allah. Yang ketiga adalah karena keuntungan yang diperoleh oleh Bank Muamalat, itu berarti saya ikut berpartisipasi membantu jamaah haji Indonesia untuk mendapat subsidi berangkat haji. Oh, karena keuntungan dari Bank Muamalat, karena investor terbesarnya adalah BPKH, otomatis keuntungan BPKH ini digunakan untuk memberikan atau bantuan kepada subsidi haji. Nah, karena orang awam tidak banyak yang mengetahui bahwa sebenarnya biaya haji yang dibayar sekitar 35 sampai 40 juta itu sebenarnya masih ditambah oleh negara. Betul. Karena misalnya pembiayaan haji 75 juta misalnya tahun 2-3 tahun lalu. Nah, dana yang dikumpulkan dari jamaah itu 40. Berarti negara masih mensubsidi 35 juta. 35 juta ini diperoleh dari mana? Inilah keuntungan. Salah satunya dari muamalah. Karena dana yang terkumpul di BPKH itu mereka melakukan investasi melakukan pembiayaan di Timur Tengah maupun di Indonesia. Nah, salah satu investasinya adalah masuk ke Bank Muamalat. Jadi kalau Bank Muamalat untung, maka otomatis akan diberikan ke BPKH dan BPKH akan dipakai untuk mensubsidi keberangkatan haji. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah bulan Mei yang akan datang Bank Muamalat pertama murni syariah akan berulang tahun ke 30. Nah, dalam ulang tahun 30 ibarat kalau anak manusia itu sudah mapan secara psikologis, sudah dewasa dia. Nah, sekarang apa visi, apa target yang akan dicapai, yang dikejar oleh Bank Muamalat? Dengan masuknya BPKH, kita akan mengutamakan untuk bisa membantu ekosistem haji dan umroh. Jadi kita akan berfokus ke sana dari mulai bagaimana kita bisa memastikan jamaah haji bisa berangkat,
kemudian yang kedua dari sisi umrohnya juga, kemudian dari sisi usaha-usaha yang terkait di ekosistem itu kita akan berfokus ke sana. Kemudian yang kedua kita juga akan berfokus kepada retail consumer, karena dengan di retail consumer itu kita bisa mensyariahkan lebih banyak lagi. Ini dulu Pak Dirut, mohon maaf, tidak semua orang paham apa itu retail. Bahasa sederhananya saya tidak ngerti apa itu ya. Retail itu adalah perbankan yang memfasilitasi bukan perusahaan tapi individual. Jadi kita akan fasilitasi para nasabah yang personal atau individual untuk kebutuhan mereka. Dari segi kebutuhan sehari-hari atau dari industri? Kebutuhan, apakah dari kebutuhannya rumah, tabungan atau pembiayaan rumah, konsumer atau pembiayaan umroh dan sebagainya. Kita akan berfokus kepada segmen itu, Pak Ustadz ya. Dengan demikian nanti kehadiran Bank Muamalat yang memang dari awal bercita-cita ingin menghijrahkan lagi lebih banyak kaum muslimin supaya bertransaksi secara syariah itu tercapai. Jadi kedepannya kita akan seperti itu. Dan yang tentu yang ketiga adalah memfasilitasi dengan BPKH sebagai pemegang saham. BPKH akan menjadikan Bank Muamalat sebagai bank yang bisa melayani haji lebih baik lagi. Jangkauannya lebih ke daerah lagi dengan apa? Dengan adanya nanti digitalisasi. Ya, nanti daftar haji tidak perlu lagi datang ke bank dengan membawa uang segala macam. Nanti akan dilayani secara digital. Ya, akan seperti itu karena kedepannya akan dibuat digitalisasi sesuatu yang sangat penting untuk industri perbankan ke depan. Masya Allah. Jadi 3 hal itu yang kita saya sebagai muslim tentu berterima kasih akan hadirnya Bank Muamalat ini. Kenapa? Amin. Karena mana pernah hidup kita yang bisa lepas dari transaksi perbankan. Nah, bayangkan andai saja tidak ada bank yang murni syariah, tentu transaksi kita akan terkait dengan riba. Dan riba itu, kita tahu 70 cabang riba dosanya. Yang paling kecil, kata Nabi, sama hukumnya dia perkosa ibu kandungnya. Ngeri Pak. Nah, alhamdulillah hadir bank yang mengakomodir perbankan jalan, transaksi ekonomi jalan, tetapi alhamdulillah terlindungi dari praktek riba. Amin. Inilah manfaat besar yang dirasakan kita umat Islam dengan kehadiran Bank Muamalat. Amin. Terima kasih Pak Dirut. Saya Dasat Latif. Terima kasih. Mendoakan mudah-mudahan Bank Muamalat di bawah kepemimpinan Bapak mampu melahirkan dunia perbankan. Amin. Dan yang paling penting mengangkat marwah muslim yang ada di Indonesia. Amin. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saudaraku, tidak gampang menghindari dunia perbankan dalam hal praktek yang betul-betul murni syariah. Hidup kita tidak bisa lepas dari bisnis dan transaksi ekonomi. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita di Indonesia hadir sebuah bank yang mempelopori, kata kuncinya mempelopori bisnis perbankan, transaksi perbankan yang betul-betul murni syariah, yaitu Bank Muamalat. Dan prestasi Bank Muamalat ini yang tidak bisa kita nafikan adalah dengan kehadiran Bank Muamalat, sehingga bank-bank yang lain ikut merespon, sehingga lahirlah bank-bank syariah yang lain. Mudah-mudahan kita berharap Bank Muamalat ini tetap tumbuh, berjaya, mengangkat harkat dan martabat umat Islam, terutamanya kita pribumi Indonesia. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya Dasat Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.